Bapak Ibu dan saudara sekalian, firman Tuhan akan kita renungkan dari Galatia 3 ayat 24 dan 25 demikian. Jadi hukum Taurat adalah penuntun bagi kita sampai Kristus datang, supaya kita dibenarkan karena iman. Sekarang iman itu telah datang. Karena itu kita tidak berada lagi di bawah pengawasan penuntun. Saudara-saudara sekalian, setelah menjelaskan bahwa keselamatan dari dosa dan maut diberikan melalui iman kepada Tuhan Yesus, Paulus melanjutkan dengan membahas fungsi hukum Taurat. Hukum Taurat adalah penuntun bagi umat Allah sampai Kristus datang. Maksudnya, hukum Taurat berfungsi seperti seorang pengasuh yang mengawasi anak-anak yang belum dewasa agar tidak terpengaruh ke dalam kehidupan yang tidak kudus. Dalam hal ini adalah bangsa-bangsa yang menyembah berhala. Melalui hukum Taurat, umat Allah dalam Perjanjian Lama diingatkan akan dosa-dosa mereka, sehingga mereka sadar bahwa tidak ada seorang pun yang mampu menyelamatkan diri sendiri dari murka Allah. Ibrani 10 ayat 1-3 berkata, di dalam hukum Taurat hanya terdapat bayangan saja dari keselamatan yang akan datang, dan bukan hakikat dari keselamatan itu sendiri. Karena itu, dengan korban yang sama, yang setiap tahun terus-menerus dipersembahkan, hukum Taurat tidak mungkin menyempurnakan mereka yang datang mengambil bagian di dalamnya. Sebab, jika hal itu mungkin, pasti orang tidak mempersembahkan korban lagi. Sebab mereka yang melakukan ibadah itu tidak sadar lagi akan dosa setelah disucikan sekali untuk selama-lamanya. Tetapi justru oleh korban-korban itu, setiap tahun orang diperingatkan akan adanya dosa. Saudara, kesadaran yang mendalam bahwa mengharapkan keselamatan dari melakukan hukum Taurat adalah sia-sia dan menjadikan kita putus asa amatlah penting, agar ketika Tuhan Yesus datang dan menawarkan keselamatan, kita siap untuk menerimanya. Sayang sekali, kebanyakan orang Yahudi gagal memahami kebenaran ini. Mereka justru menjadi arogan karena merasa sebagai bangsa pilihan Allah yang istimewa, sehingga mereka justru tidak merasa sebagai orang dosa yang membutuhkan juru selamat. Akibatnya mereka justru menolak Tuhan Yesus. Mereka yang sadar dan menerima Kristus pun masih merasa superior, sehingga mereka menganggap bangsa-bangsa bukan Yahudi harus menjadi Yahudi dulu baru bisa diselamatkan. Saudara, kondisi seperti ini sangat berbahaya bagi diri mereka sendiri maupun orang lain. Karena itu, mari kita waspada terhadap diri kita sendiri, agar selalu rendah hati. Saudara, Tuhan memberi Alkitab bukan untuk menghakimi orang lain, tetapi agar kita berkaca, mengakui dosa-dosa yang disingkapkan olehnya, bertobat, dan kemudian menjadi berkat. Amin.